Tahun 2025 semakin dekat, dan ada bom waktu yang siap meledak di dompet kalian. PPN 12%. Jangan sampai kalian kaget saat harga-harga meroket. Video ini akan memberitahu kalian strategi anti panik untuk menghadapi badai finansial ini. Bagaimana cara mengatur keuangan kita menghadapi tantangan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% di tahun 2025? Kenaikan ini tentu akan berdampak pada harga barang dan jasa yang kita konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dan mengatur keuangan dengan bijak. Mari kita simak bersama langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menghadapi situasi ini. 1. Catat keuangan. Langkah pertama yang sangat penting adalah mencatat keuangan kita dengan jelas. Dengan mencatat arus kas masuk dan keluar, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang di mana uang kita digunakan. Ini akan membantu kita mengidentifikasi pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan. Misalnya, jika kita melihat bahwa kita menghabiskan banyak uang untuk makan di luar, kita bisa mempertimbangkan untuk memasak di rumah lebih sering. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa menghemat uang, tetapi juga bisa lebih sehat. Selain itu, mencatat keuangan juga memungkinkan kita untuk merencanakan anggaran bulanan dengan lebih baik. Dengan mengetahui berapa banyak uang yang kita miliki dan berapa banyak yang kita habiskan, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak tentang pengeluaran di masa depan. Ini adalah langkah awal yang krusial untuk menjaga kesehatan keuangan kita, terutama menjelang kenaikan PPN yang akan mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari. 2. Prioritaskan pengeluaran. Setelah mencatat keuangan, langkah selanjutnya adalah memprioritaskan pengeluaran. Dalam situasi di mana harga barang dan jasa diperkirakan akan meningkat, penting bagi kita untuk fokus pada kebutuhan pokok. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, membeli bahan makanan dan membayar tagihan adalah kebutuhan yang harus diprioritaskan, sementara membeli gadget terbaru atau pakaian baru bisa ditunda. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa uang kita digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Selain itu, dengan memprioritaskan pengeluaran, kita juga bisa lebih bijak dalam mengelola sisa uang yang ada. Setelah memenuhi kebutuhan pokok, kita bisa menyisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi. Ini akan membantu kita membangun fondasi keuangan yang lebih kuat dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan kenaikan harga di masa depan. Ingat, pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial. 3. Investasi yang tepat. Investasi adalah salah satu cara terbaik untuk melawan inflasi yang mungkin terjadi akibat kenaikan PPN. Dengan berinvestasi, kita bisa membuat uang kita bekerja untuk kita. Namun, penting untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita. Misalnya, jika kita lebih suka risiko rendah, kita bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi di deposito atau obligasi. Di sisi lain, jika kita bersedia mengambil risiko lebih besar, saham atau reksadana bisa menjadi pilihan yang menarik. Selain itu, berinvestasi juga memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menyimpan uang di bank. Dengan memanfaatkan peluang investasi yang ada, kita bisa meningkatkan nilai aset kita seiring waktu. Ini sangat penting, terutama ketika kita menghadapi tantangan ekonomi seperti kenaikan PPN. Dengan strategi investasi yang tepat, kita bisa menjaga daya beli kita dan bahkan meningkatkan kekayaan kita di masa depan. 4. Hindari utang konsumtif. Dalam menghadapi kenaikan PPN, kita juga harus bijak dalam mengelola utang. Hindari utang konsumtif yang hanya akan menambah beban keuangan kita. Utang sebaiknya digunakan untuk kebutuhan produktif, seperti membeli aset yang bisa memberikan penghasilan tambahan. Jika kita terpaksa menggunakan utang, pastikan untuk meminimalkan jumlahnya dan pilihlah suku bunga yang paling rendah. Dengan cara ini, kita bisa menghindari jebakan utang yang bisa mengganggu stabilitas keuangan kita. Selain itu, penting untuk menggunakan uang tunai untuk pembelian sehari-hari. Dengan menggunakan uang tunai, kita bisa lebih mudah mengontrol pengeluaran dan menghindari pemborosan. Jika kita terbiasa menggunakan kartu kredit, cobalah untuk membatasi penggunaannya
dan hanya gunakan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Dengan mengelola utang dengan bijak, kita bisa menjaga kesehatan keuangan kita dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang. 5. Proteksi kesehatan. Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam perencanaan keuangan adalah proteksi kesehatan. Memiliki asuransi kesehatan adalah langkah penting untuk melindungi diri dari biaya medis yang tidak terduga. Kenaikan PPN dapat mempengaruhi biaya layanan kesehatan, sehingga memiliki asuransi dapat membantu kita mengurangi beban finansial jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pastikan untuk memilih polis yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kita. Selain itu, menjaga kesehatan juga merupakan investasi jangka panjang. Dengan menjaga pola hidup sehat, kita bisa mengurangi risiko penyakit dan biaya pengobatan di masa depan. Ini termasuk menjaga pola makan yang seimbang, rutin berolahraga, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi kesehatan fisik kita, tetapi juga kesehatan keuangan kita. 6. Proteksi aset. Lindungi aset kita dengan asuransi, terutama untuk properti dan kendaraan. Kenaikan PPN dapat mempengaruhi harga barang dan jasa, termasuk biaya perbaikan atau penggantian aset yang hilang atau rusak. Dengan memiliki asuransi, kita bisa menghindari kerugian finansial yang signifikan akibat risiko yang tidak terduga. Pastikan untuk memilih polis yang memberikan perlindungan yang memadai sesuai dengan nilai aset kita. Selain itu, penting untuk melakukan perawatan rutin terhadap aset kita. Dengan menjaga kondisi aset, kita bisa mengurangi risiko kerusakan dan memperpanjang umur pakai. Misalnya, melakukan servis berkala pada kendaraan atau merawat rumah dengan baik. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi aset kita, tetapi juga menjaga nilai investasi kita di masa depan. 7. Manfaatkan barang bebas PPN. Ketika menghadapi kenaikan PPN, kita harus cermat dalam memilih barang dan jasa yang akan dibeli. Fokuslah pada pembelian barang dan jasa yang bebas PPN, seperti kebutuhan pokok dan layanan kesehatan. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi beban pengeluaran dan menjaga anggaran tetap seimbang. Selain itu, kita juga bisa mencari alternatif produk yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, penting untuk selalu memperhatikan perubahan harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN. Dengan memantau harga, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang kapan dan di mana melakukan pembelian. Ini akan membantu kita menghindari pemborosan dan memastikan bahwa uang kita digunakan dengan bijak. Dengan strategi ini, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN. 8. Cermati kenaikan harga. Kenaikan PPN tentu akan berdampak pada harga barang dan jasa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu cermat dalam memantau perubahan harga. Dengan mengetahui tren harga, kita bisa menyesuaikan anggaran dan pengeluaran kita. Jika kita melihat bahwa harga barang tertentu mulai naik, kita bisa mempertimbangkan untuk membeli dalam jumlah lebih banyak sebelum harga semakin tinggi. Ini adalah strategi yang efektif untuk menghemat uang. Selain itu, dengan mencermati kenaikan harga, kita juga bisa lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, kita bisa mencari promo atau diskon yang ditawarkan oleh berbagai toko. Banyak retailer yang memberikan potongan harga untuk menarik pelanggan, terutama menjelang kenaikan PPN. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, kita bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan dengan harga yang lebih terjangkau. 9. Rencanakan anggaran. Membuat rencana anggaran bulanan yang realistis adalah langkah penting dalam mengelola keuangan. Dengan anggaran yang jelas, kita bisa lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran dan memastikan bahwa kita tidak menghabiskan lebih dari yang kita miliki. Pastikan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk tabungan dan investasi. Ini akan membantu kita membangun cadangan keuangan yang bisa digunakan dalam situasi darurat. Selain itu, penting untuk meninjau kembali anggaran secara berkala. Jika ada perubahan dalam pendapatan atau pengeluaran, kita harus siap untuk menyesuaikan anggaran kita. Dengan cara ini, kita bisa menjaga kesehatan keuangan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul akibat kenaikan PPN. Ingat,
Perencanaan yang baik adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial. 10. Edukasi diri. Terakhir, tingkatkan pengetahuan tentang keuangan pribadi dan investasi. Dengan memahami konsep dasar keuangan, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola uang. Banyak sumber daya yang tersedia, seperti buku, artikel, dan kursus online, yang bisa membantu kita belajar lebih banyak tentang pengelolaan keuangan. Semakin kita tahu, semakin baik kita bisa merencanakan masa depan keuangan kita. Selain itu, bergabunglah dengan komunitas atau forum diskusi tentang keuangan. Berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain bisa memberikan wawasan baru dan strategi yang berguna. Dengan edukasi yang tepat, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN dan menjaga stabilitas keuangan kita di masa depan. Demikianlah beberapa cara untuk mengatur keuangan menghadapi tantangan PPN 12% di tahun 2025. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua dalam merencanakan keuangan dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar keuangan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.